Nah, kemudian kita ringkas tadi tentang sujud ya. Ketika sujud ya, kita menjauhkan antara kedua tangan dan kedua sisi badan. Jadi merenggangkannya untuk laki-laki sehingga terlihat warna putih ketiaknya, namun wanita tidak dianjurkan. Kemudian kita tidak menghamparkan kedua lengan kita di lantai, tidak seperti ini, menghamparkan lengan seperti ini ya. Misalnya ini lantai, kemudian dia seperti ini, tidak, tapi mengangkatnya. Jangan sampai seperti binatang yang menghamparkan tangannya di lantai, tapi kita mengangkatnya ya, kita mengangkatnya. Kemudian apabila sujud, ia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga atau pundaknya seperti takbirul ihram dan merapatkan jari jemarinya. Kemudian dia menegakkan kedua telapak kaki dan menghadapkan jari jemari kaki tersebut ke kiblat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah mengangkat perut dari paha. Jadi ketika sujud tidak boleh perut itu menempel ke paha. Tidak boleh perut menempel ke paha. Kemudian juga meletakkan jari jemari tangan dengan menghadapkannya ke kiblat. Tidak boleh ditekuk seperti ini. Harus menghadapkan semua ke kiblat seperti ini. Yang jempol diperhatikan seperti ini, tidak seperti ini. Seperti ini menghadap ke kiblat semua. Nah. Kemudian bacaan ketika sujud adalah Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambahkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau juga bisa dibaca dengan bacaan ruku yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti contohnya Subuhun Qudusun Rabbul malaikati warruh, atau Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maka itu sama ya, bacaan untuk sujud dan ruku juga. Kemudian akhwati fillah dan ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakunna wa iyyakum. Kemudian kita setelah sujud kita duduk di antara dua sujud. Nah, setelah sujud yang pertama kita bangkit dari sujud, kemudian kita duduk. Nah, sujud ini dinamakan as-sujud baina sajadatain, sujud di antara dua sujud. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan kepada orang yang buruk salatnya, summa jelis summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah sampai engkau benar-benar betul duduknya. Nah, yang sunnah juga adalah bertakbir ketika bangkit dari sujud dan tidak perlu untuk mengangkat tangannya. Dan hukum duduk di antara dua sujud ini adalah rukun salat. Kemudian tata cara duduk di antara dua sujud. Bagaimana caranya? Yaitu adalah orang yang salat membentangkan telapak kaki kiri. Jadi kaki kirinya dilipat ke dalam ya. Nah, membentangkan. Lalu kemudian kita duduk di atas kaki tersebut. Untuk kaki kanan kita menegakkannya, dan kita menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari jemari kaki kanan ke arah kiblat semuanya. Jika tidak bisa, maka sebagian pun boleh. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah sebisa kalian. Nah, ini adalah duduk ketika duduk di antara dua sujud. Duduknya dengan cara duduk iftirash. Tadi apa? Duduk iftirash tadi adalah seperti tadi, itu membentangkan kaki kiri, kemudian kita duduk di atas kaki kiri, kemudian kita menegakkan kaki kanan. Dan jari jemarinya kita menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian tangan kita
tangan kiri kita atau tangan kanan kita memegang paha kita. Tangan kiri kita juga memegang paha kiri kita. Dan juga kita meluruskan jari jemari ketika kita duduk iftirash ini. Nah, kemudian ucapan atau zikir yang ada di sujud ini atau duduk di antara dua sujud ini, yang paling pendek adalah Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Jadi mengucapkan Rabbil firli sebanyak 3 kali. Ya, itu yang paling pendek. Ada juga ucapan atau zikir yang lainnya, yaitu Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini pun boleh diucapkan. Nah, kemudian kita sujud lagi, ya, dan kita laksanakan sujud yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita angkat untuk rakaat yang kedua. Nah, adapun rakaat yang kedua, maka kita lakukan seperti rakaat yang pertama. Karena Nabi SAW bersabda kepada orang yang tidak sempurna sholatnya itu, yang awal tadi, yang buruk sholatnya, "Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha." Kemudian lakukan hal demikian di semua sholatmu. Namun ada beberapa yang berbeda di antara rakaat kedua dan rakaat pertama. Di antaranya rakaat kedua tidak perlu ada takbiratul ihram. Dia hanya ada takbiratul intiqal, takbir pindah di antara ketika sujud dan untuk bangkit untuk berdiri. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, dan itu adalah takbir intiqal, takbir pindah, bukan takbiratul ihram, dan tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian tidak ada doa iftitah. Langsung ketika bangkit dari sujud dan berdiri, kita membaca surat. Membaca bismillah, kita baca surah Al-Fatihah dan baca surah. Kemudian tidak perlu kita perbarui niat untuk masuk ke rakaat yang kedua. Tidak perlu kita saya niat rakaat kedua sholat zuhur, tidak perlu. Ya, kita hanya melanjutkan niat kita yang ketika kita niatkan di awal sholat. Kemudian akhwati fillah, kita masuk ke tasyahud awal. Ya, kita melaksanakan tasyahud awal. Tasyahud awal ini adanya adalah ketika ada di sholat yang lebih dari 2 rakaat. Zuhur tasyahud awalnya di rakaat kedua, asar pun sama, maghrib dan isya pun sama. Ada yang namanya tasyahud awal, yaitu di rakaat yang kedua setelah sujud yang kedua. Sebelum kita bangkit ke rakaat yang ketiga, kita berhenti sejenak untuk membaca tasyahud, untuk melaksanakan tasyahud awal. Letak tangan saat tasyahud awal ada 2 cara. Yang pertama adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha kita. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha kita, sejajar dengan paha kita. Misalnya ini paha, ini lutut, ya. Maka tangannya disimpan di sini. Kemudian cara yang kedua, ya, atau sabda tadi ya, sabda yang untuk yang pertama, sabdanya adalah dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, sementara tangan kirinya menggenggam lututnya. Ya, jadi tangan di atas paha. Ya. Cara yang kedua adalah meletakkan kedua tangan di atas lututnya. Jadi misalnya ini paha, ini lutut, maka kita meletakkannya seperti ini, agak turun untuk memegang lutut ketika tasyahud. Ini juga berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Disunahkan juga untuk menggenggamkan tangan kirinya ke lutut kirinya. Ya,
tangan kiri menggenggam lututnya. Adapun tangan kanan dia melaksanakan tahiyat, ya, melaksanakan tahiyat. Jadi kita sudah memahami tata cara letak tangan kita ketika tasyahud, yaitu pertama di atas paha, kemudian yang kedua di lutut, di lutut. Kemudian cara kita menunjuk dengan jari kita ketika tasyahud, yaitu memakai jari tangan kanan, bukan tangan kiri. Yang pertama, ya, caranya adalah dengan mengepalkan jari kelingking, jari manis, kemudian membuat lingkaran pada jari tengah dan ibu jari seperti ini, kemudian berisyarat dengan telunjuk seperti ini. Jadinya seperti ini, ada lubang kita buat dengan jari tengah dan juga ibu jari, kemudian kita tunjuk dengan telunjuk. Atau kita ini cara yang kedua, yaitu dengan apa? Menggenggamkan jarinya, ya, menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah, lalu meletakkan ibu jari di pangkal telunjuk seperti ini, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk seperti ini. Nah, seperti ini jadinya, seperti ini, ya, lihat ibu jarinya di pangkal telunjuk. Nah, seperti ini kita menunjuk. Nah, cara ketiga yaitu dengan menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari seperti ini. Kemudian kita menunjuk dengan tangan dengan telunjuk. Nah, berarti ada 3. Pertama seperti ini, ada lubang. Kedua, meletakkan ibu jari di pangkal telunjuk. Yang ketiga dengan menggenggam semuanya dan menunjuk dengan telunjuk seperti ini. Dan juga telunjuk ketika menunjuk itu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, yang lurus seperti ini. Dan juga apakah boleh digerakkan atau tidak, Ustaz? Masalah menggerakkan jari telunjuk dan tidak itu para ulama berbeda pendapat, dan wallahu alam yang paling kuat adalah tidak menggerakkannya, karena hadis yang menyebutkan menggerakkan tangan itu lemah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian untuk bacaan untuk tasyahud awal, ya, itu ada beberapa bacaan. Nah, Ustadz akan membacakan 2 bacaan saja. Yang pertama bacaannya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga beberapa bacaan yang lain, tapi yang paling sahih adalah 2 bacaan tersebut. Kemudian apabila kita bangkit dari tasyahud awal, ya, maka kita disunahkan ketika kita mengucapkan takbir intiqal ke rakaat ketiga, ketika kita mengucapkan takbir perpindahan ke rakaat ketiga, maka kita disunahkan untuk apa? Untuk mengangkat kedua tangan kita. Berarti hanya ketika setelah tasyahud awal ke rakaat ketiga disunahkan untuk mengangkat tangan. Adapun ketika dari rakaat pertama kedua tidak disunahkan. Dan juga ketika dari rakaat ketiga keempat tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Kemudian
Kemudian rakaat ketiga dan keempat kita melaksanakannya seperti yang sebelumnya. Kemudian di tasyahud akhir. Tadi tasyahud awal cara duduknya adalah dengan cara iftirash, yaitu dengan cara seperti cara duduk di antara dua sujud. Kemudian kita masuk ke tasyahud akhir, at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir hukumnya adalah rukun, berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal tadi hukumnya adalah wajib. Jika kita meninggalkan tasyahud awal, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun tasyahud akhir, jika kita meninggalkannya tidak tasyahud akhir, maka harus kita ulang sholatnya dari awal. Nah, tasyahud akhir cara duduknya adalah dengan cara duduk tawarruk. Bagaimana cara duduk tawarruk? Yaitu dengan membentangkan kaki kiri, tapi kita masukkan kaki kiri ke betis kaki kanan, sehingga kita duduknya miring, dan kemudian kaki kanan kita tegakkan dan menghadapkan jari jemari kaki kanan kemana? Ke kiblat. Kemudian tempat letak tangannya itu sama seperti tasyahud awal, yaitu boleh di atas paha, boleh di lutut. Dan juga cara tasyahudnya sama dengan tasyahud awal, boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini, dan boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ketika tasyahud awal, ketika tasyahud akhir, kita tambah bacaan tasyahud kita, ya, yang tadi kita baca di tasyahud awal sampai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita tambah bacaan kita di tasyahud akhir dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, berarti kita harus, ya, wajib ketika tasyahud akhir kita wajib untuk apa? Untuk membaca salawat kepada Rasulullah dan memberikan berkat kepada Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Kemudian kita disunahkan ketika kita selesai membaca salawat dan wabarik ala Ibrahim itu, kita membaca doa-doa, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, dari fitnah Masihid Dajjal, dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabri wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal, ya. Atau doa-doa yang lain yang dianjurkan doanya, ya. Disunahkan doa setelah tahiyat akhir. Nah, kemudian setelah itu kita salam.